Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah kajian rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bisa kembali duduk di majelis ilmu di sebuah masjid di antara masjid-masjid milik Allah Subhanahu wa taala. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan duduknya kita di majelis ilmu ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh, amal kebajikan yang nantinya kelak bisa memperberat timbangan amal kebajikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma qina adzaban nar. Allahumma inna nas'alukal jannah. Allahumma inna nas'aluka jannatal firdausil a'la. Allahumma inna nas'aluka jannatal firdausil a'la. Allahumma ij'al akhir kalamina min hadhihi dunya la ilaha illallah. Jemaah sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kita Mukhtasar Asyratis Sa'atis Sughra wal Kubra, ringkasan tentang tanda-tanda kecil hari kiamat dan juga tanda-tanda besar hari kiamat. Sebuah kitab kecil yang disusun oleh Asy-Syaikh Iwad Ibnu Ali Ibn Abdullah hafizahullahu taala. Kita masuk pembahasan yang berikutnya. Silakan dibuka halaman 41. As-sadisu yang keenam, al-wiqayatu min fitnatid dajjali bi umurin. Sampai di situ ya insyaallah. Yang keenam di halaman 41, baris yang keenam dari bawah. As-sadisu yang keenam, poin yang keenam adalah al-wiqayatu, penjagaan diri, min fitnatid dajjali, dari fitnahnya ad-dajjal. Sebagaimana dalam kajian-kajian kita yang telah lalu di kitab yang sama, bagi mungkin yang baru mengikuti kajian ini perlu saya jelaskan sejenak untuk kita murojaah siapakah sebenarnya ad-dajjal. Di mana ad-dajjal dinamakan ad-dajjal dikarenakan dia li'annahu yughattil haqqa bil batili, dia menutupi kebenaran dengan kebatilan.
Jadi dia disebut dengan Ad-Dajjal, yang secara bahasa bisa diartikan si pendusta, karena dia menutupi kebenaran yang ada dengan kebatilan yang dia olah dan hias-hiasi seakan-akan kebatilan itu adalah kebenaran. Sebagian ulama mengatakan dinamakan Ad-Dajjal au li'annahu yughatti 'alan nasi kufrahu bikadzibihi, atau dia menutupi kekufuran dia di hadapan manusia dengan kedustaannya. Inilah Dajjal. Dan di antara doa perlindungan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah doa yang kita panjatkan setiap kali kita membaca at-tasyahud al-akhir, di mana setelah kita membaca salawat kepada Nabi SAW, kita disyariatkan, diajarkan untuk membaca doa perlindungan dari 4 perkara. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannama wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Taib. Kemudian kita lanjutkan, kata beliau, bi umurin, ada beberapa perkara yang bisa dijadikan sebagai bentuk penjagaan diri dari fitnahnya Ad-Dajjal. Al-awwalu, yang pertama, perkara pertama yang bisa kita amalkan adalah at-tamassuku bil islami. Agar kita terjaga dari fitnahnya Dajjal, maka hendaknya kita berpegang teguh dengan Islam yang murni. Dengan Islam yang murni. Karena pengikutnya Dajjal adalah ahlul bid'ah. Mereka-mereka yang melakukan bid'ah-bid'ah, amal-amal yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW dan juga tidak pernah diajarkan oleh para as-sahabah radhiyallahu anhum ajmain. Sehingga hendaknya kita yang pertama at-tamassuku bil islami, berpegang teguh dengan agama Islam, wat tasalluhu bisilahil imani, wat tasalluhu, dan bersenjatakan bisilahil imani, dengan senjata al-iman. Jadi hendaknya kita berpegang teguh dengan agama al-Islam dan kita mempersenjatai diri kita dengan al-iman, dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Dajjal ini dikehendaki oleh Allah sebagai fitnah bagi manusia, ujian keimanan bagi mereka. Kemudian masih di poin yang pertama, dan juga wa ma'rifati asma'illahi wa sifatihil husna, dan kita bersenjatakan dengan kita berusaha untuk mengenal, mengetahui asma'illahi, nama-nama Allah, wa sifatihil husna, dan sifat-sifatnya yang maha indah. Dengan kita mempelajari itu, semakin kokoh akidah kita, karena kita wajib mempersenjatai diri dengan keimanan itu, allati la yusyarikuhu fiha ahadun, allati, yang la yusyarikuhu, tidak ada yang menyertai Allah, fiha, dalam nama-nama dan sifat-sifatnya yang maha indah dan maha mulia, ahadun, seorang pun juga. Tidak ada seorang pun yang memiliki nama seindah namanya Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada seorang pun yang memiliki sifat semulia sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau berkata, kata beliau, faya'lamu, maka dengannya dia mengetahui, anna dajjal basyarun, sesungguhnya Dajjal itu manusia biasa. Ya'kulu, yang Dajjal ini makan, wa yashrabu, dan juga dia minum. Jadi Dajjal itu manusia ya, sebagaimana kita dulu bahas di awal-awal kajian. Ciri-cirinya Dajjal, dia manusia biasa yang dia makan dan dia minum. Jadi banyak manusia yang terfitnah dan menyangka Dajjal bukan manusia. Bahkan lebih dari itu, menyangka Dajjal adalah Rabb, sesembahan. Naudzubillahi min dzalik. Wa annallaha munazzahun an dzalika, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala
tersucikan dari perkara itu. Allah tidak makan dan Allah juga tidak minum, karena Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sifat-sifat yang rendah seperti sifat-sifat makhluknya. Kemudian beliau mengatakan wa anna dajjal, dan dia mengetahui dengannya setelah dia berpegang teguh dengan Islam. Tentunya berpegang teguh ini bukan sekedar ucapan belaka, tapi seorang yang mengaku berpegang teguh dengan Islam, dia kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dalam segala aspek kehidupannya dia kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Dia senantiasa berpegang dengan keduanya, dia pelajari keduanya, dia kaji keduanya, dia amalkan kandungan keduanya, dan dia berusaha untuk mendakwakannya. Maka inilah yang akan menolong dirinya dari fitnah Ad-Dajjal. Kemudian kata beliau wa anna Dajjal, dan sungguhnya Dajjal a'waru. Dajjal itu adalah manusia, makhluk yang mata sebelah kanannya buta. Jadi buta matanya yang sebelah kanan. Jadi tidak benar sebagaimana yang digambarkan ya oleh sebagian kaum muslimin yang tidak tahu ilmu, kalau mereka-mereka yang di luar Islam, non muslim, ghairul muslimin, dari kalangan al-yahud wal nasara, dari kaum al-kuffar wal musyrikun wal malahidah, kaum ateis, kita tidak bahas mereka. Mereka memang tidak memiliki keyakinan tentang Dajjal sebagaimana keyakinan kita, akidah kita. Tapi yang kita bahas adalah sebagian saudara kita kaum muslimin yang salah memiliki akidah, tidak berakidah dengan warisan Rasulullah SAW, di mana Rasul mengabarkan kepada kita bahwa Dajjal itu mata yang sebelah kanannya rusak. Artinya Dajjal itu punya dua mata, bukan satu mata yang digambarkan di komik-komik. Itu Dajjal versinya komik, atau Dajjal yang digambarkan di film-film kartun, itu Dajjal versi film kartun. Tapi Dajjal itu memiliki dua mata sebagaimana manusia, namun mata sebelah kanannya rusak. Ka'annahu ainabatun tafiyah, di mana matanya ini seperti sebutir buah anggur yang mencuat keluar. Jadi matanya itu sangat apa? Sangat mencuat keluar, tidak seperti mata kita berada di dalam, dia keluar sebagaimana sebutir buah anggur. Itulah Dajjal dan rusak. Dan nanti akan dibahas ya tentang doa-doa perlindungan. Namun dulu pernah kita bahas kenapa kita ketika berlindung dari Dajjal, wa min syarri, ucapan doa kita adalah dan dari keburukan fitnatil masihid Dajjal, begitu kan? Dari keburukan fitnahnya Al-Masih Ad-Dajjal. Kenapa disebut Al-Masih? Ada dua versi yang disebut oleh para ulama tentang makna tersebut. Yang pertama adalah li'anna ihda ainaihi mamsuhatun, karena salah satu dari kedua matanya mamsuhatun, terhapus. Jadi dihapuskan oleh Allah hitamnya sehingga tinggal putih, tidak bisa melihat. A'war, buta, rusak. Karena mamsuhah, dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, li'annahu yamsahul ardu arba'ina yauman, karena dia Dajjal, si Dajjal ini dia mengusap buminya Allah, berjalan di atas buminya Allah itu selama 40 hari lamanya. Hari yang pertama layaknya 1 tahun, hari yang kedua sebagaimana 1 bulan, hari yang ketiga bagaikan 1 Jumat 1 pekan, dan yang hari keempat sampai hari yang ke-40 sebagaimana hari-hari biasa. Dia berjalan di seluruh permukaan buminya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada bumi Allah, tidak ada 1 jengkal pun kecuali dia pernah menginjaknya. Makanya dikatakan yamsahu, dia mengusap. Dan tidak ada 1 buminya Allah kecuali dia pernah menginjaknya. Kakinya mengusap bumi tersebut, tanah tersebut, kecuali Makkah Al-Mukarramah wal Madinah An-Nabawiyah, kecuali buminya Allah, 2 tanah suci yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Haramain, yaitu Makkah Al-Mukarramah dan Al-Madinah An-Nabawiyah. Baik. Kemudian beliau mengatakan, kata Syekh, wallahu laisa bi'a'wara, dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah buta sebelah matanya. Wa annahu, dan sungguhnya la ahada yara rabbahu, tidak ada seseorang yang bisa menyaksikan atau melihat Rabbnya hatta yamuta, hingga meninggal dunia. Sehingga
ini bantahan kepada Dajjal yang mengatakan dia adalah Tuhan. Karena Allah itu tidak bisa dilihat di dunia. Orang-orang beriman hanya melihat Allah nanti di akhirat, di Arasat, sebelum masuk ke dalam surga dan di dalam surga. 2 kali orang-orang beriman oleh Allah diberikan karunia yang besar, kenikmatan yang tiada tara, di mana kenikmatan surga seindah apapun, bahkan surga Al-Firdaus sekalipun itu kalah dengan kenikmatan berjumpa dan melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diberikan hanya kepada orang-orang yang beriman. Dan sebagai bantahan bagi mereka yang mempercayai Dajjal sebagai Rabb, bahwa Allah tidak dilihat di dunia, sedangkan Dajjal bisa dilihat di dunia. Berarti Dajjal itu bukan Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Wa Dajjalu yarahun nasu, sedangkan Dajjal manusia bisa melihatnya. Yarahu, bisa melihatnya an-nasu, manusia. Inda khurujihi, ketika keluarnya Dajjal, saat keluarnya dia. Mu'minuhum, baik yang mukminnya dari kalangan manusia, wa kafiruhum, maupun yang kafirnya. Jadi orang-orang yang beriman maupun orang-orang kafir itu semuanya diberi oleh Allah Subhanahu wa taala waktu itu kemampuan untuk melihat Dajjal. Ini menunjukkan Dajjal bukanlah Rabb sebagaimana pengakuannya dia, yang menyebabkan banyak orang yang kemudian murtad disebabkannya. Ini yang pertama. Jadi cara al-wiqayah, penjagaan diri dari fitnah Dajjal yang pertama apa? Berpegang teguh dengan al-Islam, agama Islam. Kemudian bersenjatakan dengan senjata al-iman, dengan mengetahui nama-nama Allah dan sifat-sifatnya dan seterusnya yang disebutkan oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala tadi. Yang kedua, jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, al-wiqayah ats-tsaniyah, cara penjagaan diri yang kedua dari fitnahnya ad-Dajjal adalah at-ta'awudzu, berlindung, min fitnatid Dajjali, dari fitnahnya Dajjal. Jadi meminta perlindungan kepada siapa para jamaah? Kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah taala semata yang maha melindungi dari fitnahnya Dajjal. Wa khassatan fis sholati, terlebih-lebih ketika salat. Jadi doa perlindungan, meminta perlindungan dari Dajjal ini tidak hanya dibaca saat kita sedang sholat, tapi juga dibaca di luar sholat. Namun saat kita sholat jangan sampai kita melupakan doa 4 perlindungan ini. Diantaranya perlindungan yang keempat adalah meminta perlindungan dari fitnahnya Ad-Dajjal. Wa qad waradat bidzalika al-haditsus sahihatu, dan sungguh telah datang bidzalika, tentang masalah itu, tentang ta'awud, berlindung dari fitnahnya Dajjal, al-ahaditsus sahihatu, telah datang beberapa hadis yang sahihah. Jadi hadis-hadisnya adalah hadis-hadis yang sahihah yang menyebutkan tentang Rasulullah mengajarkan doa perlindungan. Ini berarti Dajjal itu adalah nyata ada dan akan keluar di akhir zaman Dajjal. Kemudian nanti setelah itu turunlah Nabi Isa. Jadi Dajjal yang keluar duluan, kemudian Nabi Isa turun. Nanti akan ada kisahnya insyaallah taala. Baik. Faminha, di antara hadis-hadis yang sahih yang menyebutkan tentang kisahnya Dajjal adalah ma rawahu Syaikhani, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Asy-Syaikhani, 2 orang syekh, 2 orang pembesar dari ulama-ulama ahlul hadis, yaitu siapa? Al-Bukhari wa Muslim, di mana hadisnya muttafaqun alaih. Wan Nasa'i, dan juga diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dalam kitab sunannya, an Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Ummul Mukminin Aisyah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sedikit mengenal ibunda kita sebelum kita lanjutkan hadisnya, sebab beliau adalah Ummul Mukminin, min ummahatil mukminin, ibunda orang-orang beriman, di antara ibunda-ibundanya orang-orang beriman. Dan wajib kita bertarahum dan bertaraddi, mengucapkan rahimahullah dan radhiyallahu anha untuk beliau, radhiyallahu anha wa ardhaha. Orang yang membenci Aisyah Ummul Mukminin adalah bukan orang yang beriman, karena beliau diberikan jaminan masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana seorang dia tidak mencintai ahlul jannah, di mana beliau adalah istrinya Rasulullah SAW kelak di surga. Jadi istri-istri Nabi yang tidak dicerai itu adalah istrinya beliau di surga.
Jadi azwajun Nabi sallallahu alaihi wasallam fid dunya, haula azwajuhu sallallahu alaihi wasallam fil akhirah. Mereka adalah istri-istri Nabi di akhirat. Faham ini ikhwan? Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bukan akidah Asy-Syi'ah Ar-Rafidhah yang menyimpang dari Islam. Hadanallahu wa iyyahum ila sawa'is sabil. Tapi kita Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa Aisyah adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam di al-jannah, masuk surga dan menjadi istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam di sana. Thayyib. Aisyah ini kalau kita mempelajari tarjamatuha, biografi beliau radhiyallahu anha wa radhaha, beliau adalah ibnatu Abi Bakrin. Beliau adalah putrinya sahabat yang mulia Khalifatul Rasul Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa ardhahu. Jadi salah satu dari putri Abu Bakar. Memang Abu Bakar tidak hanya beliau putranya dan putrinya. Salah satu putrinya adalah Aisyah. Dan beliau dilahirkan tahun 19 sebelum Hijriah, Qoblal Hijrah, 19 SH, dan wafat kalau tidak salah pada tahun 58 Hijriah. Jadi beliau ini hampir sebaya dengan Abu Hurairah. Hanya saja Abu Hurairah meninggalnya setahun kemudian, tahun 59 Hijriah. Beliau ini memiliki kunyatuha Ummu Abdillah. Kunyahnya adalah Ummu Abdillah. Dan beliau telah mengamalkan hadis-hadis Nabi SAW tentang disyariatkannya berkunyah. Oleh karena itu hendaknya kita berkunyah, walaupun mungkin di antara kita ada yang belum menikah, bahkan di antara kita mungkin sudah menikah belum dikaruniai putra. Hendaknya kita berkunyah. Karena Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih, takannau, berkunyahlah kalian, wala takannau bikunyati, namun janganlah kalian memakai kunyahku, jangan berkunyah dengan kunyahku, yaitu Abul Qasim. Hindari kunyah ini. Sebagian ulama membolehkan ketika Rasulullah sudah wafat, tapi sebagian ulama mengatakan supaya dihindari, baik ketika beliau masih hidup sallallahu alaihi wasallam dan ketika wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ummu Abdillah Aisyah bintu Abi Bakar, dan Abu Bakar namanya adalah Abdullah. Abu Bakar namanya Abdullah ibn Uthman, dan Uthman kakeknya Aisyah kunyahnya adalah Abu Quhafah. Abu Quhafah radhiyallahu anhum. Sehingga Aisyah ini boleh kita katakan Aisyah ibnatu Abi Bakar ibni Uthman radhiyallahu anhum. Kenapa? Karena Abu Bakar sahabi, Uthman ayahanda Abu Bakar juga masuk Islam. Sehingga Aisyah ini kakeknya juga seorang muslim dan sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Aisyah ini adalah seorang wanita yang banyak menghafal hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya banyak yang dihafalkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak salah, hadisnya sekitar 2210 hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang kalah dengan Abu Hurairah, karena Abu Hurairah adalah terbanyak dalam meriwayatkan hadis. Beliau 5374 hadis. Anas bin Malik 2286 hadis. Namun Aisyah ini sekitar 2000 hadis. Lebih banyak dari Abdullah bin Mas'ud yang hanya sekitar 848 hadis. Baik. Kita lanjutkan apa yang dikatakan oleh beliau, istri Nabi SAW, ibunda orang-orang yang beriman. Beliau berkata, anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah SAW, kana yad'u, dahulu terbiasa berdoa, fis salati, di dalam salatnya, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa a'udzubika min fitnatil masihid dajjal. Ini diantara riwayat-riwayat yang sering dibaca. Jadi beliau berdoa dalam salatnya, Allahumma ya Allah, inni a'udzubika, sesungguhnya aku berlindung kepadamu ya Allah, min adzabil qabri, dari adab kubur. Ahlussunnah mengimani adab kubur, siksaan kubur. Siksa kubur itu ada. Tapi ahlul bid'ah dari kalangan al-Mu'tazilah dan tetasan-tetasannya itu tidak mau mengimani adab kubur. Termasuk kelompok sesat Hizbut Tahrir. Mereka tidak mengimani adab kubur dengan alasan bahwa hadis-hadis seputar adab kubur adalah hadis yang ahad. Ini kebodohan yang nyata seterang matahari di siang hari. Mudah-mudahan Allah memberi hidayah kepada semuanya. Kembali kepada Quran dan Sunnah, bukan kembali kepada pendapat Mu'tazilah. Jadi semua mudah mereka diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Wa a'udzubika, dan aku berlindung kepadamu ya Allah, min fitnatil masihid dajjal,
dari fitnahnya ujian kedatangan Al-Masih Ad-Dajjal, seorang yang buta sebelah matanya dan nanti kelak akan berjalan di muka bumi selama 40 hari. Ini di antara doanya Nabi. Ini yang ringkas ya. Ada yang agak panjang diriwayatkan di sini. Ini tadi yang riwayat Al-Bukhari dan Muslim dan juga An-Nasa'i. Wa rawa Muslimun. Imam Muslim juga meriwayatkan rahimahullahu taala dalam kitab sahihnya an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah. Siapa namanya Abu Hurairah, kawan? Kita perlu kenalan ya dengan perawi-perawi dari kalangan sahabat. Siapa namanya? Al-Muhakkikun, ahli tahqiq, para peneliti hadis mengatakan bahwa Abu Hurairah ini namanya adalah Abdurrahman ibnu Sakhrin Ad-Dausi. Abdurrahman ibnu Sakhrin Ad-Dausi. Dan Ad-Dausi ini sebuah kabilah yang asalnya dari negeri Yaman. Dari negeri Yaman. Dan Abu Hurairah sebelum masuk Islam namanya Abdu Syamsin. Abdu Syams, hambanya matahari. Karena ketika itu beliau masih musyrik. Kemudian oleh Nabi digantilah nama Abdu Syamsin ini dengan Abdurrahman. Sebagian riwayat mengatakan diganti oleh Nabi dengan nama Abdullah. Namun riwayat yang mengatakan namanya Abdullah, sebagaimana dikatakan oleh Imam An-Nawawi dan para al-muhakkikun, ahli hadis, peneliti hadis, mereka mengatakan bahwa nama Abdullah ini riwayatnya dhaifah, lemah. Adapun yang riwayatnya sahihah adalah Abdurrahman namanya. Thayyib. Jadi kalau riwayatnya yang sahihah namanya Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi, yang lemah Abdullah bin Amr Ad-Dausi. Namun riwayat ini lemah. Dan Abu Hurairah sebagaimana saya sampaikan tadi, beliau adalah seorang sahabat yang masuk Islam di akhir-akhir kehidupan Rasulullah SAW. Beliau dilahirkan pada tahun 19 sebelum Hijriah dan wafat 1 tahun setelah wafatnya ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Wafat tahun berapa? 59 Hijriah. Dihafalkan ikhwan ya. Berarti usianya ketika wafat berapa? 78 tahun. 19 tambah 59 berapa? 78 tahun. Radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu. Ibundanya dulu juga musyrikah, namun kemudian berkat doanya Nabi SAW, beliau meminta agar Nabi SAW mendoakan ibunda beliau yang beliau cintai. Maka kemudian ibundanya juga masuk Islam, menyusul keislaman putranya. Maka Abu Hurairah ini dengan ibunya sama-sama masuk Islam. Radhiyallahu ta'ala anhuma. Semoga Allah meridhoi Abu Hurairah dan ibundanya. Kemudian beliau ini adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW. Ini yang membuat kelompok Rafidhah kesal dan kebakaran kumis dan kebakaran jenggotnya mereka. Kelompok Rafidhah kesal. Kenapa? Karena mereka tidak ingin Abu Hurairah ini banyak meriwayatkan hadis. Abu Hurairah adalah seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari kalangan sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Hadisnya sebanyak 5.374 hadis. Berapa? 5.374 hadis radhiyallahu taala anhu wardahu Abu Hurairah ini. Dan termasuk minal muktsirina fi riwayatil hadis, termasuk sahabat-sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal beliau baru masuk Islam 3 atau 4 tahun sebelum wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekitar tahun 6 atau 7 Hijriah sebelum wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun yang membuat beliau memiliki banyak hadis adalah ketika beliau masuk Islam, beliau langsung berguru dengan Nabi SAW. Beliau tinggal di Suffah, menjadi ahlu Suffah, tinggal di masjidnya Rasulullah SAW di Madinah, berguru langsung dengan Nabi. Dan beliau juga mengambil ilmu dari sahabat-sahabat kibar, sahabat-sahabat yang lebih dahulu masuk Islam. Semangatnya beliau sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu wardahu. Kita baca hadisnya para jemaah. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tashahhada ahadukum." Apabila tashahhada, membaca tasyahud, tahiyat, ahadukum, salah seorang di antara kalian, falyasta'id billahi, maka hendaknya dia meminta perlindungan kepada Allah min arba'in, dari 4 perkara. Jadi apabila salah seorang di antara kalian membaca tasyahud, jadi setelah membaca salawat ya, setelah kita membaca fil alamina innaka hamidum majid, salawat sudah kita baca, maka bacalah
doa perlindungan dari 4 perkara ini, dan juga diperbolehkan untuk menambah dengan doa-doa yang lain. Karena ketika tasyahud akhir ini adalah waktu yang mustajab untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaqulu, Nabi mengucapkan, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ini doa perlindungannya, dihafalkan ya. Adik-adik dihafalkan, bapak-bapak dihafalkan. Dibaca setelah kita mengucapkan sholawat lengkap ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jangan ditambah sayyidina. Kalau di luar sholat boleh menambahkan sayyidina, tapi tidak sering-sering, sebagaimana fatwanya Syekh bin Baz. Tapi dalam sholat ini adalah perkara baru, menambahkan sayyidina di bacaan sholawat kita. Dan itulah penghormatan kepada Nabi. Penghormatan kepada Nabi bukan menambahkan kalimat yang tidak pernah diajarkan Nabi. Penghormatan kepada Nabi, pemuliaan kepada beliau adalah dengan kita mengikuti sunnah. Jadi tidak melakukan bid'ah-bid'ah. Dan para sahabat, mereka lebih tahu bagaimana cara menghormati Nabi dibandingkan kita. Betul nggak? Sahabat tidak ada yang menambahkan sayyidina. Orang sekarang mengatakan, katanya kalau tidak menambah sayyidina, ini tidak menghormati dan tidak mengagungkan Nabi. Kita tanya, siapa yang lebih mengagungkan Nabi? Para sahabat atau kita? Jawabannya tidak ada yang diragukan lagi, adalah para sahabat radhiyallahu anhum lebih mengagungkan dan memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Dan boleh tanpa fil alamin, riwayatnya semuanya sahih, tapi tidak ada tambahan sayyidina. Maka bacalah doa ini. Apa bunyinya? Allahumma ya Allah, inni a'udzubika, sungguhnya aku berlindung kepadamu, min adzabi jahannam, dari adab siksaan neraka jahannam. Yang kedua, wa min adzabil qabri, dan dari adab kubur. Ini yang diingkari oleh kelompok Al-Mu'tazilah, yang di zaman ini diikuti oleh Mu'tazilah gaya baru, itu kelompok Hizbut Tahrir. Semoga Allah beri hidayah kepada semuanya. Yang ketiga, wa min fitnatil mahya wal mamati, dan dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Yang keempat, wa min syarri fitnatil masihid dajjal, dan dari fitnah, dari keburukan fitnahnya, ujiannya al-masih ad-dajjal. Dihafalkan ya, mudah ini ya. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannama wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Baik. Kemudian beliau berkata, wa kanal imamu Tawus, dahulu Imam Tawus. Tawus itu artinya burung merak. Jadi arti secara bahasanya burung merak. Imam Tawus ya'muru ibnahu, beliau memerintahkan kepada putranya, bi i'adatis sholati, untuk mengulangi salat. Jadi sampai putranya disuruh mengulangi salat. Idza lam yaqra, apabila putranya tidak membaca bihadzal du'ai, doa ini, fi sholatihi, di dalam salatnya. Jadi kalau putranya tidak membaca doa ini dalam salatnya, maka ayahandanya yaitu Imam Tawus rahimahullah menyuruh putranya untuk mengulangi salatnya. Sampai demikian ini. Ya. Wa hadza dalilun, dan ini merupakan dalil ala hirsis salafi, atas semangat dari para salaf, ala ta'limi abnaihim, untuk mengajari anak-anak mereka. Jadi ini dalil di mana para salaf bersemangat dan gigih di dalam mengajari putra putri mereka. Hadza du'a al-'azima, doa yang agung ini. Maka ajarkan kepada anak-anak kita ya, doa yang agung ini. Bagi kita yang mengasuh madrasah, yang mengajari madrasah, mengasuh pesantren, atau kita mengajar di TPQ, TPA, ajarkan doa ini kepada anak-anak kita, santri-santri kita. Qala as-Safarini, berkata Imam as-Safarini rahimahullah, kata beliau, mimma yanbaghi, termasuk hal yang selayaknya, yang seharusnya ya, likulli alimin, bagi setiap orang yang alim, yang berilmu, adalah an yabutha, agar dia menyebarluaskan ahadits ad-dajjali, hadis-hadisnya Dajjal.
Jadi apabila kita mengetahui hadis-hadis Dajjal, jangan disembunyikan. Sampaikan hadis-hadis tentang kisahnya Dajjal. Bainal auladi, antara sampaikan kepada anak-anak, wan nisa'i, kaum wanita, warijali, dan kaum lelaki, sampaikan kepada mereka semuanya. Waqad warada, dan sungguh telah datang, anna min alamati khurujihi, sesungguhnya termasuk tanda-tanda keluarnya Dajjal adalah nisyana, dilupakannya, terlupakannya, dzikrihi, menyebutkan kisahnya. Jadi tanda-tanda keluarnya kalau orang sudah tidak menyebut-nyebut apa? Kisahnya Dajjal. Ini tanda mau keluar ini. Ya, tanda mau keluar Dajjal. Alal manabiri, di mimbar-mimbar seperti ini, di majelis-majelis seperti ini. Kalau sudah khatib tidak pernah menyebut tentang kisah Dajjal, para ustadz, para kiai tidak menyebutnya, maka ini tanda-tanda Dajjal segera akan keluar. Nah, kemudian ya, para jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang apa yang disebutkan oleh Syekh tadi, disebutkan ya di dalam sebuah hadis. Saya bacakan hadisnya, ada di footnote di Al-Hamis yang pertama. Warada fi dzalika, telah datang tentang masalah itu, bahwa Dajjal itu keluar apabila sudah tidak diceritakan lagi tentang kisahnya. Hadithun, sebuah hadis, Sahhahahu Al-Haythami, yang hadis ini disahihkan oleh Al-Imam Al-Haythami fi Majma'iz Zawaid Anis Sa'ab ibn Duthamah, dari As-Sa'ab ibn Duthamah radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia. Qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kata Sa'ab, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yakhrujud dajjalu, Dajjal tidak akan keluar, Dajjal tidak keluar, hatta yadhalan nasu, hingga manusia melupakan an dzikrihi, penyebutan kisahnya, hingga manusia lupa dalam menceritakan kisahnya. Wa hatta tatruka la'immatu dzikrahu 'alal manabir, dan hingga imam-imam masjid, khatib-khatib Jumat meninggalkan menyebutkan kisahnya di mimbar-mimbar. Jadi kalau sudah tidak dikaji tentang kisah-kisah Dajjal ini, alamat Dajjal ini akan apa? Segera keluar. Akan segera keluar, jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Taib. Dan di sini disahihkan oleh siapa? Al-Imam Al-Haythami rahmatullah alaih rahmatan wasi'ah. Ini tentang cara yang kedua. Jadi bentuk penjagaan diri yang kedua. Yang pertama tadi berpegang teguh dengan Islam dan juga bersenjatakan dengan senjata keimanan. Yang kedua adalah senantiasa berta'awud, meminta perlindungan dari fitnahnya Ad-Dajjal, khususnya ketika kita sholat, saat kita membaca tasahud akhir. Kemudian ats-tsalitsu, yang ketiga, cara kita menjaga diri kita dari fitnah Dajjal adalah hifdzu ayatin, menghafalkan beberapa ayat min suratil kahfi, dari surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi ini surat yang terdapat dalam Al-Quran. Para jamaah, surat nomor berapa urutannya dalam Al-Quran? Berapa? 18. Setelah surat Al-Isra, ya, 16 An-Nahl, 17 Al-Isra, 18 Al-Kahfi, 19 Maryam, 20 Toha, 21 Al-Anbiya, 22 Al-Hajj, 23 Al-Mu'minun, 24 An-Nur, ya, 25 Al-Furqan. Betul begitu? Kalau enggak betul berarti salah. Gitu saja ya. Betul ya para jamaah ya? Insyaallah. Ya. Jangan malas baca Quran, dihafalkan Al-Quran, dihafalkan surat-suratnya. Sehari hafalkan 5 surat. Nanti hafal. Dalam setahun sudah berapa para jemaah? Hafal, sudah habis. Enggak sampai setahun ya. Hanya beberapa hari habis. Pertama Al-Fatihah hafalkan. Ya, setelah Al-Fatihah apa? Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah. Sudah 5 aja. Dihafalkan dulu. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah. Besok kalau sudah hafal 5 ini, hafalkan 5 yang selanjutnya, yang ke-6 sampai 10. Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, At-Taubah, Yunus. Hafalkan 5 yang selanjutnya. Begitu ya caranya ya, insyaallah. Coba dihafal para jamaah. Dan surat Al-Kahfi ada berapa ayat? 110 ayat. Kita lihat di sini penjelasan dari Syekh Iwad hafizahullah taala. Faqad amara Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan bi qiraati
untuk membaca fawatihi, pembuka-pembuka suratil kahfi, surat al-kahfi ala dajjali, atas dajjal. Wa fi ba'dir riwayati, dalam sebagian riwayat-riwayatnya adalah khawatimiha, penutup-penutupnya surat al-kahfi. Wa dzalika, dan hal itu biqiraati, dengan membaca asyri ayatin, 10 ayat saja ya, min awwaliha, dari akhirnya, au akhiriha, atau dari awalnya, au akhiriha, atau akhirnya. Jadi 10 ayat yang awal, ayat pertama sampai 10, atau ayat 101 sampai 110. Tapi kalau mau baca semuanya malam Jumat dan hari Jumat, itu adalah sunnah untuk kita membiasakan, mendawamkan membaca surat Al-Kahfi. Tidak lama itu, sampai 5 jam para jemaah? Tidak sampai setengah jam. Yang sudah hafal berapa menit? Ya 15-20 menit sudah selesai para jemaah. Dapat pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa minal ahadithi al-waridati, di antara hadis-hadis yang datang fi dzalika, dalam masalah itu, adalah ma rawahu Muslimun, apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim min hadithi An-Nawas bin Sam'ana At-Tawili, dari hadisnya An-Nawas bin Sam'an, sebagian ulama mengatakan bin Sim'an At-Tawili, yang panjang. Wa fihi, dan di dalamnya terdapat lafaz qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man adrakahu minkum, siapa di antara kalian yang adrakahu, mendapatinya. Adraka ini menangi. Menangi itu bahasa apa? Jawa. Kalau bahasa Indonesia apa? Menjumpai, mendapatinya. Jadi menjumpai itu betul-betul ketemu, menangi, bukan hanya konon, ketemu. Maka falyaqra minkum, di antara kalian, falyaqra, maka bacalah alaihi, atas dajjal, bacakan kepada dajjal. Ya. Fawatihas suratil kahfi, pembuka surat Al-Kahfi. Ini sebagai perlindungan ya. Dan ini resep dari Nabi SAW, di mana Allah mewahyukan kepada beliau SAW. Kemudian warawa Muslimun aidan, dan Imam Muslim juga meriwayatkan juga an Abi Darda, dari Abu Darda. Siapa namanya? Abu Darda? Uwaimir bin Zaid bin Qais radhiyallahu anhu. Abu Darda. Ini beliau ini lebih dikenal dengan sebutan kunyahnya Abu Darda, Ummu Darda, daripada nama aslinya. Namanya Uwaimir. Sama dengan Abu Hurairah, banyak orang tidak kenal, orang Islam tidak hafal namanya. Coba kalau orang Islam ditanya presidennya Amerika, hafal? Ya, iya nggak orang Islam? Tanya presiden Amerika, hafal nggak? Hafal. Ini musibah. Ditanya Abu Hurairah siapa namanya, tidak hafal. Abu Darda siapa namanya, tidak hafal. Uwaimir bin Zaid bin Qais. Ini dihafalkan ya. Sahabat-sahabat yang kadang tidak disebut namanya, yang disebut kunyahnya. Taib. Beliau berkata radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man hafidha, barang siapa yang hafal asra ayatin, 10 ayat, min awwali suratil kahfi, dari awal surat Al-Kahfi, usima, maka dia akan dijaga minad dajjali, dari dajjal, tidak akan bisa dicelakakan oleh dajjal. Ai min fitnatihi, maksudnya terjaga dari fitnahnya dajjal. Qala Muslimun, berkata Imam Muslim, qala Syu'bah, berkata Syu'bah, min akhiril kahfi, dari surat Al-Kahfi. Wa qala Hammamun, Hammam berkata min awalil kahfi, dari awal surat Al-Kahfi, berarti bisa dari awal, bisa dari akhir, dua-duanya boleh. Wa qala An-Nawawi, Imam Nawawi berkata rahimahullah, siapa namanya Imam Nawawi? Yahya bin Syaraf, kunyahnya Abu Zakaria. Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i, ulama besar mazhab Asy-Syafi'i. Beliau berkata, sababu dzalika, sebabnya hal itu, ma fi awwaliha, sebab di awal surat Al-Kahfi, minal ajaibi, terdapat keajaiban-keajaiban, hal-hal yang menakjubkan. Wal ayati, dan terdapat ayat-ayat. Faman tadabbaraha, maka barang siapa yang mentadaburinya, barang siapa yang mentadaburinya, lam yaftatin bidajjal, maka dia tidak akan terfitnah dengan dajjal. Wa kadza akhiruha, demikian juga akhirnya surat Al-Kahfi. Silakan dibaca. Qauluhu ta'ala, di mana Allah Ta'ala berfirman, afa hasibal ladzina kafaru ayyattakhidu, apakah orang-orang kafir menyangka bahwasanya mereka akan menjadikan, dan seterusnya ayat. Thayyib.
Ini yang bisa disampaikan para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah masuk salat Isya ya. Dari tadi adzan tidak terdengar, tapi mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Dan untuk masa pandemi ini saya tidak akan berpanjang-panjang ya, mohon maaf. Mudah-mudahan Allah menjaga keluarga kita, kaum muslimin dan bangsa ini dari wabah Covid-19, dan semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat wabah ini dari bumi Indonesia dan dari seluruh dunia, sehingga kita bisa beraktivitas sebagaimana biasanya. Ini ujian bagi semuanya, hendaknya bersabar. Jangan putus asa di rahmat Allah Subhanahu wa taala. Musibah ini sudah tercatat 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Dan ini keimanan yang wajib kita yakini. Bagi kita yang rezekinya surut atau berkurang, atau dagangannya tidak terlalu laku, sudah tawakal kepada Allah. Yang penting kita masih bisa masih bisa makan, menyekolahkan anak-anak kita masih bisa ibadah. Alhamdulillah, sudah disyukuri. Syukuri para jamaah. Masih banyak saudara-saudara kita yang hari-hari seperti ini, ujian Covid ini, tidak punya pekerjaan. Cari-cari pekerjaan tidak ada, sebagiannya dirumahkan, sebagiannya bahkan sudah dikeluarkan, di PHK dari pekerjaannya. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajak keluarga kita jangan boros-boros, menghemat ya, makan seadanya. Mudah-mudahan Allah segera memberikan pertolongan kepada kita sekalian. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.